Diusir keluarganya karena miskin, pemuda ini diselamtakan kera putih di dalam hutan angker. Gelegar petir membelah langit malam yang pekat, seolah ikut mengutuk ketidakadilan yang tengah terjadi di dalam ruang tamu megah peninggalan keluarga Adiwangsa. Hujan badai menghantam kaca jendela raksasa bak ribuan jarum es. Di atas karpet sutra Persia seharga ratusan juta itu, Arya tersungkur. Napasnya tersengal-sengal, memburu, menciptakan kabut tipis di udara ruangan yang dingin. Rasa amis darah mulai merayapi rongga mulutnya, mengalir dari pelipisnya yang robek akibat hantaman asbak kristal beberapa detik lalu. Ujung kuku pemuda itu mencengkeram karpet hingga memutih, menahan getaran hebat yang merambat dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Aroma menyengat cerutu murahan mendadak menggerogoti penciuman Arya, menutupi wangi mawar dari vas di sudut ruangan. Sepatu pantofel mengkilap mendarat dengan kasar tepat di depan wajah pemuda itu, menekan pipinya ke lantai. Lihatlah dirimu sekarang, Arya. Persis seperti anjing kurap yang mengemis sisa tulang majikannya. Desis Paman Broto, suaranya berat dan serak, memecah gemuruh hujan di luar. Pria paruh baya dengan perut buncit yang dibalut jas sutra norak berwarna marun itu menyeringai lebar. Tangan kanannya mengibas-ngibaskan sebuah map coklat yang sudah kusut, sertifikat asli rumah dan seluruh aset peninggalan almarhum ayah Arya. Kau pikir, bocah ingusan sepertimu pantas mewarisi kerajaan bisnis ini? Mulai detik ini, namamu sudah terhapus dari silsilah Adiwangsa. Tawa Broto meledak, memantul di dinding pualam. Itu bukan milikmu, Paman. Ayah memberikan amanah itu kepadaku sebelum beliau menghembuskan napas terakhir. Geram Arya dengan suara tertahan. Rahangnya mengeras sedemikian rupa hingga urat-urat di lehernya menonjol, menahan badai amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Matanya menatap tajam ke arah mata kaki pamannya, tak sudi menundukkan pandangan meski tubuhnya sedang diinjak-injak. Amanah? Persetan dengan amanah, bentak Broto, lalu menendang dada Arya dengan ujung pantofelnya hingga pemuda itu terpental menabrak kaki meja kayu jati. Ayahmu itu terlalu bodoh karena menyerahkan semuanya pada pemuda lemah tak berguna sepertimu. Beraninya kau menasihatiku, anak haram? Kutu babi pemakan ludah. Menjilat aspal di halamanku saja lidahmu tidak pantas. Caci maki itu dimuntahkan tepat di depan wajah Arya, dibarengi dengan semburan asap cerutu yang menyesakkan napas. Dua pria bertubuh gempal dengan tato menjalar di leher, preman bayaran Broto, melangkah maju sambil tertawa meremehkan. Suara gemertak buku jari mereka terdengar nyaring. Bos, sepertinya anak tikus ini belum paham posisinya. Mau kita patahkan kakinya sekarang agar dia bisa belajar merangkak keluar dari rumah ini? Tanya salah satu preman itu dengan seringai sadis, memamerkan deretan giginya yang kuning dan berbau tembakau. Paman Broto menghisap cerutunya dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya perlahan sambil menatap jijik ke arah Arya yang tengah berusaha bangkit bertumpu pada lututnya yang gemetar. Jangan kotori lantai marmerku dengan darah miskinnya lebih banyak lagi. Serat sampah ini keluar. Buang seluruh pakaian bututnya. Titah Broto dengan lambaian tangan mengusir. Hei, pastikan kalian tidak membuangnya di jalan tol. Bawa gembel ini ke perbatasan alas larangan. Biarkan macan tutul dan roh penasaran di hutan angker itu yang mengurus sisa napasnya malam ini. Mata Arya membelalak sejenak mendengar nama hutan tersebut. Alas larangan bukanlah sekadar hutan. Tempat itu adalah pusara alam yang belum pernah mengembalikan siapapun yang masuk ke dalamnya. Namun, tak ada ketakutan yang terpancar. Hanya ada kepahitan yang meresap ke dalam sumsum tulangnya. Ia tidak memohon. Ia tidak menangis. Pemuda berjaket kulit pudar yang robek di bagian bahu itu, hanya menatap pamannya dengan mata elang yang menyimpan ribuan pedang dendam. Tanpa aba-aba, kerah belakang kemejanya dicengkeram kasar. Tubuh pemuda malang itu diseret paksa menyusuri koridor rumahnya sendiri. Kulit kasarnya bergesekan dengan lantai, meninggalkan jejak merah yang samar. Pintu utama berbahan kayu besi itu didobrak terbuka. Angin badai menerjang masuk, menyapu wajah Arya yang kini dilemparkan tanpa ampun ke halaman depan. Tubuhnya menghantam kubangan lumpur pekat bercampur kerikil tajam. Air hujan yang sedingin es seketika menusuk tulang-tulangnya, sementara lumpur coklat menyumbat hidung dan mulutnya. Sebuah tas kanvas kumal melayang dari ambang pintu, mendarat tepat di sebelah kepalanya. Isinya berhamburan, beberapa helai baju usang dan sebuah foto keluarga yang langsung basah kuyup diinjak lumpur. Bawa barang-barang busukmu ini,
Dan jangan pernah bermimpi menampakkan wajah menjijikanmu di hadapanku lagi. Jika aku melihat bayanganmu di kota ini, aku sendiri yang akan menguliti dagingmu hidup-hidup. Teriak Paman Broto dari balik hangatnya teras rumah yang terang benderang. Pintu raksasa itu pun tertutup rapat dengan suara debuman yang memekakan telinga, mengunci Arya dalam kegelapan malam yang buas. Ayo jalan, gembel. Kecuali kau mau kuseret pakai motor. Ancam salah satu preman sambil menendang punggung Arya. Pemuda itu terbatuk keras, memuntahkan air berlumpur. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, ia merangkak, memungut foto keluarganya yang kotor, memasukkannya ke dalam saku dada dekat jantungnya yang berdebar kencang. Sepanjang perjalanan menuju perbatasan kota, siksaan itu tak kunjung usai. Tangan Arya diikat dengan tali tambang yang kasar, ditarik oleh preman yang mengendarai motor di tengah guyuran hujan lebat. Kakinya terseret di atas jalanan aspal yang tergenang air, kulit lututnya terkelupas, mengalirkan darah yang langsung tersapu derasnya hujan. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat hingga robek, mengubah rintihan rasa sakit menjadi keheningan absolut yang mematikan. 1 jam berlalu bak di neraka, deru mesin motor akhirnya berhenti. Aroma tanah basah bercampur getah pinus dan bau anyir bangkai yang menguar dari dalam kegelapan hutan langsung menusuk hidung Arya. Pohon-pohon beringin raksasa dengan akar menjuntai tampak seperti monster yang siap menerkam dalam gulita. Inilah batasnya. Ujung hutan angker alas larangan yang melegenda. Tali tambangnya diputus kasar. Arya jatuh terjerembab di atas tanah liat yang licin. Selamat menikmati makan malammu bersama siluman, bajingan kecil. Jangan lupa kirim salam dari Bos Broto untuk para iblis di dalam sana. Tawa preman itu menggema, memecah kesunyian hutan sebelum akhirnya mereka memutar balik, meninggalkan pemuda itu dalam kegelapan pekat. Kesunyian perlahan mencekik. Hanya ada suara derik serangga malam dan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Tubuh Arya menggigil hebat, berbalut lumpur, darah, dan dedaunan busuk. Namun, dengan napas tersengal, pemuda itu berlutut, menatap nanar ke arah kilauan lampu kota di kejauhan. Di dalam dada yang memar itu, sebuah sumpah kehancuran baru saja dilahirkan. 3 malam berlalu seperti ribuan tahun di neraka. Tubuh Arya kini tak lebih dari seonggok daging membusuk yang tenggelam separuh di dalam rawa beracun alas larangan. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengucur dari pelipisnya yang membiru, bercampur dengan lumpur hitam yang mengeras di sekujur kulitnya. Napas pemuda itu hanya tersisa 1 tarikan tipis setiap detiknya. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah mengeluarkan darah kering akibat demam berdarah yang menggerogoti nadinya. Di sekelilingnya, 4 ekor serigala hitam berbulu kasar tengah mengendus, mengitari tubuhnya dengan liur menetes, bersiap merobek urat leher mangsa mereka yang tak berdaya. Silakan maju dan robek leherku, monster kelaparan. Rintih Arya dengan suara parau yang nyaris terdengar seperti gesekan daun kering. Ia memaksakan sebuah tawa sinis, sementara dada kirinya berdegup liar menahan rasa sakit yang meremukan tulang rusuk. Kalian pikir taring kalian bisa menyakitiku? Kakakhaha. Gigitan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan racun pengkhianatan keluargaku sendiri. Menggonggonglah sesukamu, gembel buangan. Sebentar lagi belatung akan berpesta di atas lidahmu yang sombong itu. Tiba-tiba, suara tawa Paman Broto bergema di telinganya. Halusinasi akibat demam tinggi memunculkan bayangan pamannya yang sedang menghisap cerutu di atas dahan pohon. Tutup mulut busukmu, Broto keparat! Teriak Arya memecah kesunyian hutan. Tangannya yang gemetar parah mencengkeram akar pohon hingga kuku-kukunya berdarah. Aku bersumpah kepada langit dan bumi. Jika aku selamat dari neraka ini, aku akan kembali untuk mencabut nyawamu dengan tanganku sendiri. Aku akan membuatmu memakan ludahmu dan meminum air kencingmu di depan ribuan orang. Aku bersumpah. Lolongan serigala memutus teriakannya. Binatang buas terbesar melompat ke udara, memamerkan taringnya tepat ke arah wajah Arya. Pemuda itu memejamkan mata, menunggu rasa sakit dari daging yang terkoyak. Namun, bukan taring yang mendarat, melainkan sebuah ledakan angin dahsyat yang membuat rawa itu bergetar hebat. Seekor makhluk raksasa turun dari langit malam menutupi cahaya bulan. Kera makaka setinggi 3 meter dengan bulu seputih salju dan mata biru safir bercahaya mendarat di depan Arya. Hanya dengan 1 kibasan lengannya yang berotot, kera itu mematahkan tulang punggung serigala raksasa tersebut hingga terlempar 10 meter. Kawanan buas lainnya lari terbirit-birit sambil melolong ketakutan.
Apa? Siapa kau? Malaikat mautku? Bisik Arya terbata-bata. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat saat kera raksasa itu menundukkan wajahnya, menatap Arya dengan kelembutan yang sangat kontras dengan wujud monsternya. Kera itu mengunyah segenggam daun bercahaya keperakan, lalu dengan perlahan menyuapkan saripatinya langsung ke mulut Arya yang masih bergetar. Kematian menolak menyentuh jiwa yang tengah terbakar oleh api ketidakadilan, anak manusia. Sebuah suara bariton yang sangat berat dan mistis tiba-tiba meledak di dalam pikiran Arya. Telepati itu begitu kuat hingga membuat gendang telinganya berdesing. Suara siapa itu? Kau, siluman kera putih ini? Kau bicara di dalam kepalaku? Balas Arya, tersedak sari daun yang seketika menghantarkan panas luar biasa ke seluruh nadinya. Luka-lukanya menutup secara perlahan, dan napasnya kembali panjang. Aku Hanu, penjaga purba alas larangan. Suara gaib itu kembali bergema seiring sang kera mengulurkan tangannya yang besar dan hangat, menarik Arya berdiri dari kubangan lumpur maut. Hutan ini mendengar tangisan darahmu, Arya Adiwangsa. Alam tidak pernah sudi menutup mata ketika pewaris sah dari tanah ini diinjak-injak oleh keserakahan manusia. Pewaris sah? Omong kosong apa ini? Tawa Arya meledak getir, diiringi air mata yang akhirnya tumpah membasahi pipinya yang kotor. Lihat diriku, Hanu. Aku hanyalah seonggok sampah. Gembel buangan. Pamanku baru saja merampas seluruh harta keluargaku dan membuangku seperti kotoran babi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Mata manusia mudah dibutakan oleh kesombongan sesaat, namun mata alam melihat akar takdirmu. Ucap Hanu seraya menepuk dada Arya kuat-kuat. Sang kera putih lalu berbalik, memberi isyarat dengan kepalanya. Ikutlah denganku, pemuda malang. Kesedihanmu berakhir malam ini. Akan kutunjukkan padamu senjata yang akan membakar habis kerajaan pamanmu. Tertatih-tatih, Arya mengikuti langkah raksasa berbulu perak itu menembus kabut pekat, hingga mereka tiba di mulut sebuah gua yang ditutupi akar beringin berabad-abad. Ketika kera putih itu menyentuh dinding batu, cahaya keemasan menyilaukan seketika menyembur keluar, membutakan mata Arya sejenak. Pemuda itu menjatuhkan dirinya ke lutut. Napasnya tercekat, jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di depannya terhampar lautan kepingan emas, batangan emas murni sebesar batu bata, hingga perhiasan intan permata yang menggunung setinggi bukit. Ya Tuhan, emas? Ini tidak mungkin nyata. Ini pasti halusinasi dari racun rawa tadi, teriak Arya histeris. Ia meraup segenggam koin emas kuno itu, merasakan tekstur dingin dan berat logam mulia itu menggesek kulit kasarnya yang kapalan. Jumlahnya, ini bisa membeli sebuah negara. Ini mustahil. Tidak ada yang mustahil di bawah bayangan purnama, Arya. Hanu menyeringai. Matanya yang biru memantulkan cahaya emas di dalam gua. Ini adalah harta peninggalan kerajaan leluhurmu yang terkubur selama 7 abad. Mereka menunggu darah yang murni untuk membangkitkannya kembali. Tapi, kenapa aku? Kenapa kau memberikannya padaku secara cuma-cuma? Hanu? Aku tidak punya apapun untuk membalas budi sebesar alam semesta ini. Suara Arya bergetar, ia mencium tumpukan emas itu dengan dahi menempel ke lantai gua yang dingin. Gunakan gunung emas ini untuk menegakkan keadilanmu. Beli nyawa pamanmu dengan kekayaan ini. Hancurkan singgasananya hingga berkeping-keping. Dan ingatlah satu hal. Kera putih itu merendahkan tubuhnya, mendekatkan wajah besarnya ke wajah Arya. Ribuan pasukanku di hutan angker ini akan selalu berada di dalam bayanganmu. Ketika kau butuh pembuktian, kami akan datang mengoyak dunia mereka. Mata elang Arya yang semula redup kini berkobar dengan api dendam yang menyala terang. Rahangnya kembali mengeras. Ia meraup emas batangan itu kuat-kuat, mengangkatnya ke udara bak mengangkat pedang penaklukan. Aku bersumpah, Hanu, akan kugunakan emas sakti ini untuk melahap kesombongan Broto. Aku akan kembali kepadanya bukan sebagai keponakan yang malang, tapi sebagai dewa kematian yang akan mencabut nyawa perusahaannya dari akar-akarnya. Waktu pembalasan telah tiba. Di balik bayang-bayang gedung pencakar langit ibu kota, sebuah kerajaan bisnis raksasa tanpa nama telah lahir, diam-diam menyerap setiap saham, mengakuisisi setiap piutang, dan membeli semua hutang busuk milik Paman Broto. Arya kini memegang kendali mutlak, bersiap mengakhiri permainan dengan mengenakan kembali jaket lusuhnya yang penuh debu dari alas larangan.
Badai besar segera menghantam kehidupan sang paman sombong. Alunan musik simfoni klasik dari orkestra ternama Eropa mengalun lembut, memenuhi Grand Ballroom Hotel Adiwangsa yang megah bak istana raja. Ribuan kristal Swarovski memantulkan cahaya keemasan dari lampu gantung raksasa, menyinari lantai marmer Italia yang memantulkan bayangan para tamu undangan VVIP. Malam itu, udara ruangan dipenuhi percampuran aroma parfum mahal, dari Chanel nomor 5 hingga Baccarat Rouge, yang menguar dari tubuh para sosialita, pejabat tinggi, dan konglomerat yang saling berdentingkan gelas champagne seharga puluhan juta rupiah. Di tengah kemewahan absurd itu, Paman Broto berdiri di atas panggung kehormatan bak seorang kaisar yang baru saja menaklukkan dunia. Setelan jas sutra Armani membalut perut buncitnya, sementara asap cerutu Kuba yang mengepul dari bibirnya semakin mempertegas keangkuhannya. Saudara-saudara sekalian, para dewa ekonomi negeri ini, malam ini adalah malam kemenangan bagi Adiwangsa Group. Seru Paman Broto dengan suara menggelegar melalui mikrofon berlapis emas. Tawanya meledak nyaring hingga membuat rahangnya bergetar. Ia mengangkat gelas kristalnya tinggi-tinggi, menatap ratusan pasang mata yang memandangnya penuh kekaguman palsu. Beberapa bulan lalu, lintah darat dan para pembenci meramalkan perusahaanku akan hancur. Tapi lihatlah sekarang, tepat pada malam ini, kita akan menyambut kedatangan seorang dewa penolong. Seorang triliuner misterius, pemegang dana abadi, yang akan menandatangani suntikan dana tunai yang membuat kekayaan kita tak akan habis 7 turunan. Bersiaplah menyambut sang penakluk. Gemuruh tepuk tangan membahana, memekakkan telinga. Mata para wanita sosialita berbinar penuh nafsu, sementara para pengusaha serakah saling berbisik, menerka-nerka siapa sosok dewa penyelamat tak bernama yang memiliki kekayaan tanpa batas tersebut. Seluruh atensi kini tertuju pada pintu ganda berbahan kayu mahoni raksasa di ujung ruangan. 2 orang penjaga berseragam merah dengan sigap menarik gagang pintu tersebut. Cahaya dari lorong luar menembus masuk, dan perlahan, sebuah siluet langkah kaki melangkah membelah keheningan yang mendadak mencekam. Namun, bukan sepatu kulit buaya atau jas dari Milan yang memantulkan cahaya lampu. Sesuatu yang sangat menjijikan baru saja menodai kesucian karpet merah tersebut. Suara deritsol sepatu boot karet yang bolong dan berlumur lumpur basah terdengar berdecit. Srok-srok, beradu dengan lantai marmer. Bau busuk rawa yang sangat menyengat. Perpaduan antara bangkai daun, lumpur beracun, dan anyir darah kering. Seketika menampar penciuman seluruh tamu elit di ruangan itu, membunuh aroma parfum mahal mereka dalam hitungan detik. Beberapa wanita langsung menjerit tertahan, menutup hidung dan mulut mereka menggunakan sapu tangan sutra seolah baru saja menghirup gas beracun. Orkestra berhenti mendadak, menyisakan keheningan mati yang hanya diisi oleh suara napas terengah-engah dan gumaman jijik. Di sanalah ia berdiri. Arya, sang pewaris sah yang pernah dibuang untuk mati. Ia sengaja tidak mengenakan setelan jas miliardernya. Pemuda itu membalut tubuhnya dengan jaket kulit robek yang sama persis saat malam pengusirannya. Kemejanya kusam berwarna coklat tanah, dan wajahnya dipenuhi noda hitam kotoran. Rambutnya gondrong tak terurus, menutupi separuh wajahnya. Namun, di balik rupa gembelnya yang luar biasa menjijikan itu, mata elangnya menatap lurus ke depan, setajam belati yang siap mengiris leher. Detak jantungnya konstan, tenang, menyembunyikan badai tsunami yang siap ia muntahkan. Ia berjalan dengan langkah pelan namun pasti, menatap lurus ke arah panggung tempat Paman Broto membeku bak patung batu. Bau bangkai apa ini? Satpam, usir makhluk menjijikan ini. Dia menularkan bakteri kemiskinan ke gaunku. Teriak seorang istri menteri, mengibaskan tangannya dengan wajah memerah menahan muntah. Mata Paman Broto melotot hingga nyaris keluar dari kelopaknya saat mengenali rahang tegas dari wajah kotor tersebut. Gelas kristal di tangannya merosot dan hancur berkeping-keping di atas lantai. Au! Setan alas larangan mana yang memuntahkanmu kembali ke dunia ini? Hah? Bentak Broto, suaranya pecah oleh amarah dan keterkejutan yang luar biasa. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol seperti cacing kepanasan. Ia melompat turun dari panggung, berjalan cepat membelah kerumunan tamu dengan kepalan tangan gemetar. Arya berhenti tepat di tengah ruangan, dikelilingi ratusan pasang mata yang menatapnya seperti menatap kotoran anjing. Ia tidak menunduk 1 milimeter pun. Bibirnya yang kering hanya menyunggingkan sebuah senyuman tipis. Senyuman maut yang memancarkan kedinginan mutlak. Aku hanya pulang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, Paman. Ucap Arya datar,
Suaranya berat dan menggetarkan, sangat kontras dengan penampilannya yang gembel. "Milikmu? Hahaha. Otakmu sudah dimakan belatung di hutan itu rupanya." Raung Paman Broto tertawa terbahak-bahak. Tawanya memancing tawa merendahkan dari seluruh tamu VIP di ruangan itu. Broto berjalan mendekat, berhenti tepat setengah meter di depan keponakannya sambil menutup hidung dengan sapu tangan. "Lihatlah dirimu, Arya. Kau adalah definisi dari sampah masyarakat. Kutu babi pemakan ludah. Menjilat aspal di halamanku saja lidahmu tidak pantas. Apalagi menginjakan kakimu yang berpenyakit itu di karpet pestaku. Orang miskin ini pasti gila. Cepat panggil polisi." Dia merusak malam bersejarah Adiwangsa Group. Timpal seorang investor tua dari sudut ruangan, melemparkan sepotong buah anggur yang mendarat tepat di dada Arya, meninggalkan noda basah di kemeja usangnya. Hinaan bertubi-tubi datang dari segala penjuru bagai hujan panah beracun. Namun, kulit Arya seolah terbuat dari baja. Tidak ada setetes pun keringat dingin yang keluar. Ia merasakan gesekan koin emas kuno di dalam saku celananya, sebuah jimat pembuktian dari sang kera putih. Arya membiarkan pamannya menggali kuburannya sendiri dalam-dalam. "Kau terlihat sangat bahagia malam ini, Broto. Merayakan uang yang bahkan belum pernah kau sentuh wujudnya," balas Arya santai. Matanya memancarkan aura dominasi yang entah bagaimana membuat beberapa sosialita di barisan depan merinding ketakutan melihat gembel tersebut. Mendengar nada bicara yang tidak ada rasa hormat itu, batas kesabaran Broto meledak berkeping-keping. Harga dirinya sebagai tuan rumah terkoyak di depan rekan bisnisnya. "Beraninya anjing kurap sepertimu menyebut namaku tanpa gelar," teriak Broto gelap mata. Ia memberi isyarat keras kepada 10 satpam bertubuh kekar yang sudah berlari mendekat dengan tongkat pemukul di tangan. "Tangkap gembel ini. Seret dia ke tengah ruangan. Malam ini, sebelum sang triliuner datang, aku akan memberikan hiburan pembuka untuk kalian semua. Aku akan menunjukkan bagaimana cara mengajari seekor hewan peliharaan cacat untuk sujud menyembah majikannya." Dada Arya bergemuruh, namun tangannya tetap rileks di samping tubuh. Ia membiarkan para satpam itu mencengkeram kasar kedua lengan kemeja robeknya. Di dalam hatinya, hitungan mundur menuju kehancuran total sang paman baru saja dimulai. 5 menit lagi, seluruh ruangan ini akan berubah menjadi neraka bagi Broto. Cengkeraman 10 satpam bertubuh kekar itu merobek sisa kemeja kusam di bahu Arya. Tanpa perlawanan fisik, pemuda itu membiarkan tubuhnya diseret paksa menuju pusat Grand Ballroom. Ujung sepatu bot karetnya yang berlumur lumpur meninggalkan jejak garis kotor yang merusak kesucian karpet sutra Persia. Napas para tamu elit tertahan. Beberapa wanita sosialita bahkan menutup mata dengan kipas bulu merak mereka, tak sanggup melihat pemandangan menjijikan yang merusak estetika pesta triliunan tersebut. "Paksa gembel ini berlutut. Patahkan tempurung lututnya jika dia berani berdiri tegak di depanku," teriak Paman Broto dengan urat leher menonjol, memercikkan ludah ke udara. "Malam ini, aku akan menunjukkan pada seluruh tamu VIP-ku, apa akibatnya jika seekor cacing tanah mencoba merayap ke singgasana naga." Buk! 2 pukulan tongkat besi menghantam lipatan lutut Arya secara bersamaan. Pemuda itu jatuh berdebum. Lututnya yang penuh luka membentur kerasnya lantai marmer Italia. Rasa ngilu menjalar hingga ke ubun-ubun. Namun tak ada seutas pun erangan yang keluar dari bibir pucatnya. Detak jantung Arya tetap stabil, setenang danau es di musim dingin. Menghadapi keheningan mematikan keponakannya, ego Broto semakin terbakar. Pria tambun itu melangkah maju. Tangan gemuknya yang dihiasi cincin berlian mencengkeram rambut gondrong Arya yang lengket oleh lumpur rawa. "Kau pikir kau siapa? Hah? Datang ke pestaku dengan bau bangkai busukmu, bertingkah seolah kau punya harga diri," geram Broto tepat di telinga Arya, matanya membelalak penuh kebencian. "Kau itu yatim piatu, sampah buangan yang bahkan ditolak oleh siluman hutan angker. Menangislah, anjing kecil. Menangislah dan jilat sepatuku, maka mungkin aku akan melempar sepotong roti ke mulutmu." Dengan satu sentakan kasar, Broto membenturkan wajah Arya ke lantai marmer dengan bunyi brak yang ngilu. Rasa amis seketika meledak di rongga mulut Arya. Darah segar menetes dari sudut bibir dan hidungnya, menodai lantai putih yang mengkilap. Namun, sebelum pemuda itu bisa menarik napas, sebuah beban berat menekan sisi kanan wajahnya. Sepatu pantofel kulit buaya seharga puluhan juta milik pamannya kini menginjak kuat-kuat kepala Arya,
meremas pipinya ke lantai yang dingin. Lihatlah baik-baik, saudara-saudara. Tawa Broto menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Kakinya semakin menekan wajah keponakannya tanpa belas kasihan. Inilah anak haram dari keluarga Adiwangsa. Kutu babi pemakan ludah. Menjilat aspal di halamanku saja lidahmu tidak pantas. Apalagi menghirup udara ber-AC di ruanganku. Benar begitu, tuan-tuan. Hahaha. Benar sekali, Pak Broto. Gembel seperti dia cuma merusak pemandangan. Sahut seorang direktur bank dari meja depan, mengangkat gelas wine-nya. Tolong jauhkan sampah itu dari meja prasmanan. Pak, bau badannya membuat caviar seharga ratusan juta ini terasa seperti lumpur selokan. Tambah seorang aktris ibu kota dengan nada manja yang merendahkan. Tawa ejekan dan cacian seketika meledak, menggema memantul di dinding pualam. Ratusan pasang mata menatap Arya dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Mereka berpesta di atas penderitaannya. Seseorang menendang nampan berisi sisa tar coklat, hingga isinya berhamburan tepat di depan hidung Arya. Krim kue yang manis bercampur dengan darah, debu, dan bau busuk rawa. Nah, makanan mewah sudah tersaji untukmu, Pangeran Gembel. Ejek Broto sambil memutar ujung sepatunya, menggiling kulit wajah Arya. Makanlah. Jilat sisa kue itu sampai lantai ini bersih kembali. Jilat dengan lidah kotormu, atau aku akan menyuruh satpam memotong lidahmu detik ini juga. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Ujung kuku jari Arya mencengkeram karpet hingga urat punggung tangannya menonjol tajam, menahan insting membunuh yang meronta-ronta di dalam aliran darahnya. Di balik sisa rambut yang menutupi matanya, pandangan Arya berkilat merah. Tapi, pemuda itu tetap tidak melawan. Ia menggunakan ilmu sabar tingkat dewa yang diajarkan oleh kesunyian hutan. Di titik paling nadir ini, ketika harga dirinya diinjak hingga remuk, ia hanya merasakan tekstur dingin marmer dan membiarkan senyum iblis terukir di sudut bibirnya yang robek. Kau mendengarku tidak, Tuli? Bentak Broto, napas cerutunya menyengat. Jilat kue itu. Tunggu apa lagi, kotoran? Turuti perintah tuanmu. Teriak salah satu satpam sambil memukul punggung Arya dengan tongkat kayu. Perlahan, di tengah hujan hinaan dan tawa yang menyayat hati, sebuah tawa kecil bergetar dari tenggorokan Arya. Tawa itu pelan, berat, dan dipenuhi aura kematian. Pemuda yang wajahnya diinjak itu menatap lurus ke arah ujung ruangan melalui sudut matanya. Ia tidak menjilat kue itu. Sebaliknya, ia berbicara dengan nada suara yang membekukan aliran darah siapapun yang mendengarnya. Tawa yang sangat merdu. Paman Broto, bisik Arya. Suaranya serak namun terdengar tajam di tengah keributan. Teruslah menginjakku. Tekan sepatumu lebih kuat lagi. Nikmatilah 10 detik terakhir dari kesombonganmu. Karena setelah jarum jam ini berdetak 10 kali, aku akan merobek leher perusahaanmu tanpa perlu menyentuh kulit busukmu. Bulu kuduk Broto mendadak berdiri. Ada sesuatu yang sangat mengerikan dari ketenangan pemuda itu. Rasa takut sekilas merayap di tengkuknya, tapi ego sang tuan rumah segera menelannya kembali. Wajah Broto memerah padam oleh kemarahan yang memuncak. Bagaimana bisa gembel ini masih berani mengancamnya dengan wajah hancur diinjak sepatu? Keparat kau! Beraninya kau menggonggong di bawah kakiku. Raung Broto kehilangan kendali. Ia menoleh ke arah kepala keamanannya. Bawa masuk anjing-anjing Doberman penjaga gerbang. Aku tidak peduli dengan karpet ini lagi. Biarkan anjing-anjing itu mengoyak daging gembel ini, hidup-hidup di depan mata kalian semua. Suasana semakin memanas dan menggila. Beberapa tamu perempuan menjerit ngeri bercampur antusias. Pintu samping mulai terbuka, terdengar gonggongan anjing buas yang kelaparan. Di bawah injakan kaki pamannya, mata Arya menatap lurus ke arah pintu utama berbahan kayu mahoni di ujung ruangan. Tangannya merogoh saku celana, menggenggam erat kepingan emas kuno itu. Waktunya telah habis. Bom waktu pembuktian akhirnya meledak. Gonggongan liar 3 ekor anjing Doberman memecah ketegangan di dalam Grand Ballroom. Hewan-hewan buas bermata beringas itu menarik rantai baja yang dipegang pawangnya, meneteskan liur kelaparan ke arah Arya yang kepalanya masih terinjak sepatu Paman Broto. Para tamu VIP menahan napas, menantikan pertunjukan darah yang mengerikan. Paman Broto menyeringai lebar, mengangkat kakinya bersiap memberikan aba-aba mematikan. Makan malam kalian sudah siap.
Anak-anak manis, cabik daging gembel ini. Bam! Belum sempat Broto menyelesaikan kalimatnya, kedua daun pintu utama berbahan kayu mahoni raksasa itu meledak terbuka akibat tendangan keras dari luar. Engsel bajanya jebol, menghantam dinding pualam dengan suara dentuman menyerupai meriam. Angin badai seketika menyapu masuk ke dalam ruangan, memadamkan separuh lampu gantung kristal dan menerbangkan taplak meja prasmanan. Suasana seketika berubah mencekam saat puluhan pasukan keamanan berseragam tempur hitam pekat merangsek masuk, mengokang senjata laras panjang mereka dan mengamankan setiap sudut ruangan dalam hitungan detik. Di belakang pasukan tersebut, 10 pria berwajah tegas dengan setelan jas eksklusif melangkah masuk secara sinkron. Pemimpin mereka, seorang pria parubaya berkacamata dengan tatapan mengintimidasi, membawa sebuah koper perak titanium di tangan kanannya. Mata Paman Broto seketika berbinar. Ia buru-buru menarik kakinya dari wajah Arya, merapikan kerah jasnya yang kusut, dan memasang senyum selebar mungkin. Ia berlari kecil menghampiri rombongan itu dengan merentangkan kedua tangannya. "Ah, Tuan Bramantio, perwakilan dari investor triliuner kita," seru Broto dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar seluruh tamu mendengarnya. Selamat datang di malam kemenangan Adiwangsa Group. Tolong abaikan sedikit kekacauan di tengah ruangan ini. Ada gembel gila tak waras yang menyusup masuk. Kami sedang membuang sampahnya sekarang." Namun, senyum lebar Broto tak berbalas. Tuan Bramantio, sang pengacara elit tingkat nasional itu, menatap Broto dengan pandangan sedingin bongkahan es. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bramantio menepis uluran tangan Broto dengan kasar, berjalan melewatinya seolah pria tambun itu hanyalah angin lalu. Ratusan tamu VIP terdiam kaku. Mereka menatap tak berkedip saat Tuan Bramantio dan ke-10 pengacara elit itu melangkah lurus menuju ke arah Arya yang baru saja perlahan duduk bersimbah darah dan lumpur. Setibanya di depan pemuda berjaket robek itu, kejadian yang membuat napas seluruh orang di ruangan itu terhenti terjadi. Tuan Bramantio membungkukkan tubuhnya, bersujud kaku 90 derajat. Ke-10 pengacara lainnya dan seluruh pasukan keamanan hitam ikut berlutut serentak, menciptakan suara hentakan lutut yang menggema menggetarkan lantai. "Maafkan keterlambatan kami, Tuan Muda Arya. Hujan badai menghambat pendaratan helikopter kami," ucap Bramantio dengan suara bariton yang penuh penghormatan mutlak. "Sesuai instruksi Anda, kami telah memborong seluruh surat hutang Adiwangsa Group yang sudah jatuh tempo. Seluruh dokumen penyitaan telah siap Anda tanda tangani malam ini." Keheningan yang mematikan mencekik leher setiap orang. Paman Broto mematung. Wajahnya yang tadi merah padam seketika berubah pucat pasi bak mayat yang kehabisan darah. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Apa yang Anda lakukan, Tuan Bramantio?" pekik Broto dengan suara melengking panik, berlari mendekat dengan kaki gemetar. "Anda pasti salah orang. Dia ini Arya, gembel cacat mental yang baru saja kubuang ke hutan. Dia bukan sang investor." Tuan Bramantio berdiri tegak, membalikan badannya menatap Broto dengan tatapan merendahkan. "Tutup mulut busukmu, Broto. Beraninya kau menyebut nama Tuan Arya tanpa gelar hormat," bentak sang pengacara hingga suaranya memantul ke seluruh penjuru ruangan. Tuan Arya adalah pemilik sah dari tambang emas kuno Alas Larangan. Dialah pendiri kerajaan bisnis yang baru saja membeli nyawamu dan seluruh perusahaan rongsokanmu. Mulai detik ini, kau bukan lagi CEO. Kau hanyalah gelandangan yang mengotori properti Tuan Arya. Jer. Petir menyambar keras di luar gedung, seolah mengesahkan kejatuhan sang antagonis. Kaki Paman Broto kehilangan tenaga. Ia ambruk lantai, kedua lututnya membentur marmer keras. Seluruh tamu sosialita dan pejabat yang beberapa menit lalu menghina Arya kini menundukkan kepala dalam-dalam, tubuh mereka gemetar hebat, menyadari bahwa mereka baru saja menertawakan dewa kematian mereka sendiri. Dengan gerakan perlahan namun penuh keanggunan seorang predator, Arya bangkit berdiri. Ia mengusap darah dari sudut bibirnya, menatap jijik arah pamannya yang kini gemetar di bawah kakinya. "Sudah kubilang, Paman, waktumu sudah habis," bisik Arya. Nadanya sangat tenang namun menusuk tepat ke ulu hati. Ia menerima koper perak dari Bramantio, membukanya, dan mengeluarkan setumpuk sertifikat penyitaan. Dengan sekali tarikan kasar, Arya merobek kertas-kertas kesepakatan investasi bodong yang diagung-agungkan Broto,
menghamburkan potongannya tepat di wajah pamannya yang kini berlinang air mata. "Arya, nak, keponakanku tersayang," raung Broto histeris, air mata membanjiri pipinya yang gemuk. Ia merangkak maju, memeluk kedua kaki Arya yang berlumur lumpur, mencium sepatu karet kotor itu berulang kali. "Ampuni pamanmu ini, nak, paman hilaf. Paman dirasuki setan. Kita ini satu darah. Jangan ambil hartaku. Arya, tolong, jangan buat aku menjadi gembel." Bau pesing menyengat perlahan menguar. Broto mengompol di dalam jas mahalnya akibat ketakutan yang teramat sangat. Arya menunduk, mencengkeram kasar rambut pamannya, memaksanya menatap lurus ke arah matanya yang menyala penuh dendam. "Darah? Kau memutus aliran darah itu saat kau menendangku ke kubangan lumpur. Broto, kau mengambil rumah ayahku. Kau merampas segalanya dari anak yatim piatu." Arya menghempaskan kepala pamannya ke lantai, lalu memberi isyarat dingin kepada pasukan keamanannya. "Serat babi gemuk ini keluar. Bawa dia ke perbatasan hutan angker alas larangan. Lepaskan jas mahalnya, dan biarkan alam yang menghakiminya malam ini." Jeritan tangis yang memilukan merobek udara saat Paman Broto diseret paksa keluar dari ruangannya sendiri oleh para petugas keamanan. Tangan gemuknya menggapai-gapai udara, memohon pada tamu-tamu VIP yang kini memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat jatuhnya sang raja yang congkak. Karma telah dibayar lunas, dengan bunga yang sangat menyakitkan. Pesta mewah itu seketika bubar dalam ketakutan. Beberapa jam kemudian, suasana hotel kembali sunyi senyap. Arya melangkah keluar menuju balkon kamarnya yang megah, membiarkan angin malam menerpa wajahnya yang perlahan bersih dari sisa-sisa penderitaan. Ia menatap ke arah ujung cakrawala, ke arah gulita hutan angker alas larangan. Di sana, di bawah sinar terang bulan purnama, Arya melihatnya. Sebuah siluet raksasa berbulu keperakan duduk di atas bukit batu. Sang kera putih, Hanu, tampak menundukkan kepala sekilas, menyeringai penuh kebanggaan dari kejauhan sebelum akhirnya menghilang di telan kabut malam. Arya tersenyum tipis, memegang sekeping emas kuno di sakunya. Keadilan tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu orang yang tepat untuk membangkitkannya.